Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam transformasi. Saudara, seperti saudara lihat sekarang di belakang saya ini, suatu situasi yang mungkin saudara pernah mengingatnya di mana dan kapan. Kalau saudara melihat situasi seperti ini, mungkin saudara pernah melihat suatu film kolosal, film tentang kerajaan zaman dahulu. Ketika kita melihat kerajaan zaman dahulu seperti ini, jalan-jalan bagaimana di desa, yang mencirikan suasana pada saat masa lalu, saudara. Saudara, kalau kita buka firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18 dikatakan bahwa jangan engkau mengingat-ingat akan masa yang lalu, dan jangan engkau memperhatikan hal-hal yang berurbakala. Firman Tuhan ini bukan berbicara hanya seperti firman Tuhan seperti biasa saja, tetapi ini memiliki maksud yang amat sangat kuat, saudara. Ketika dikatakan bahwa janganlah kita mengingat-ingat akan masa lalu kita, seringkali kita, saudara, mengingat akan masa lalu kita. Seringkali kita tidak mau terlepas dari masa lalu kita. Masa lalu itu memang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Masa lalu selalu mengikuti setiap orang. Dan setiap kita semua memiliki masa lalu, baik buruk ataupun yang menyenangkan. Apapun masa lalu itu memiliki suatu power, saudara. Memiliki suatu kekuatan yang membawa kehidupan kita saat ini. Kita jadi seperti saat ini, itu karena masa lalu kita. Kita ada saat ini, itu karena masa lalu kita. Bagaimanapun saudara saat ini, karakter saudara saat ini, apapun yang saudara lakukan saat ini, itu juga terbentuk dari masa lalu saudara. Ketika saudara saat ini merasakan sesuatu hal bahwa kita kuat dan kita mampu, itu karena masa lalu kita juga. Tetapi bagaimanapun juga, masa lalu kita itu harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang menjadi penyebab di masa lalu kita, saudara. Apapun itu, saudara, ketika di masa lalu kita harus kita ketahui. Di masa lalu bisa terjadi memang kita hidupnya, gaya hidup kita, cara hidup kita, semau kita sendiri. Ketika kita diatur, ketika kita dididik di dalam sekolah, ketika kita dididik di dalam pendidikan dan pembelajaran, kita tidak mau mengikutinya. Kita mau merasakan bahwa apa yang kita pikirkan sendiri, apa yang kita mau ini, dan kita mau ikuti itu sendiri. Kita tidak mau diatur oleh orang lain. Kita maunya apa yang kita pikirkan itu yang benar, apa yang kita rasakan itu yang benar, dan kita ikuti itu semua, saudara. Sehingga hidup kita tidak bisa diatur, sehingga hidup kita tidak mau dibilangin, saudara. Hal dari masa lalu ini bisa menyebabkan apapun, saudara. Ketika kita berbicara apapun yang kita rasakan, apapun yang kita inginkan, saudara, itu boleh dilakukan. Kita tidak pernah memikirkan orang lain bagaimana rasanya. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, walaupun itu menyakiti orang lain, yang kita pikirkan bahwa otak kita dan pikiran kita itu yang paling benar. Kita tidak punya empati terhadap orang lain, dan kita merasakan bahwa hidup kita yang benar, saudara. Di saat masa lalu itu, saudara, sejak kita kecil, kalau kita terbiasa hidup liar, maka kita menjadi orang yang liar, saudara. Masa lalu memiliki suatu kekuatan. Ketika kita masa lalu kita merasakan suatu kebebasan, kita hidup bebas dan kita mau kita sendiri, saudara. Sampai kapanpun kita akan seperti itu. Masa lalu kita, apapun itu yang kita lakukan, keinginan kita, ketika kita hidup seperti cara itu, itulah yang akan terjadi seperti saat ini. Ketika saat ini kita menjadi seorang suka marah-marah, suka orang yang mengadili, orang yang suka menghakimi, pada masa lalunya kita seringkali mengadili orang lain, menghakimi orang lain, saudara. Saudara perhatikan baik. Bukan hanya hal dari diri kita sendiri saja ketika kita melakukan hal-hal masa lalu, tetapi masa lalu kita seringkali kita diperlakukan juga dengan tidak adil orang lain. Ketika kita masa lalu juga diperlakukan dengan orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Mungkin pada saat waktu masih kecil kita mengalami bagaimana kita ditindas, kita dimarahin, dan kita merasakan di suatu pengekangan. Padahal mereka mungkin punya maksud yang baik, tetapi kita tidak suka bagaimana kita diatur dan kita dididik supaya menjadi orang lebih baik. Sehingga kita merasakan bahwa apapun yang mereka atur, apapun yang mereka didik kepada kita, aduh rasanya tidak enak sekali. Dan kita menjadi tidak mau mengikuti mereka, dan kita selalu membantah. Bahkan ada juga, ketika dari kecil mungkin seringkali dipukulin. Salah sedikit kita dipukul, benar kita dipukul, dan kita selalu merasa dipersalahkan. Sehingga kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan selalu salah dalam kehidupan ini. Sejak kecil kita diperlakukan seperti itu, dan orang-orang sekitar kita. Bisa jadi, bagaimana pergaulan-pergaulan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita tidak benar, ketika kita melihat orang-orang yang tidak benar, kita merasakan sampai saat ini bahwa orang-orang itu tidak benar. Ketika kita melihat bagaimana segerombolan seseorang, teman-teman kita mungkin dia sering melakukan kejahatan. Dia suka menodong, dia suka mencopet, dia suka mencuri, atau bahkan dia membunuh. Masa lalu ini disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan pada saat itu. Itu membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan kita. Ketika kita melihat bagaimana biasa teman-teman kita mencopet, mencuri, saat itulah masuk dalam pikiran kita, masuk dalam benak kita suatu kekuatan dari masa lalu itu, yang membentuk pikiran kita, yang membentuk sifat kita, yang membentuk karakter kita. Ketika saat ini, yang dulunya kita melihat ada orang seringkali mencopet, seringkali mencuri,
seringkali menodong saat ini ketika kita sudah besar dan hidup di zaman modern saat ini. Ketika orang datang menghampiri kita, kita akan berpikir, jangan-jangan orang ini akan nodong kita. Jangan-jangan orang ini akan mencuri kita. Jangan-jangan orang ini akan membunuh kita, atau orang ini akan berniat tidak baik pada kita. Saudara, ketika hal itu terjadi, itu bukan semerta-merta hanya saat ini saja kita berlaku seperti itu, tetapi karena masa lalu itu, karena kekuatan di masa lalu itu yang membawa hidup kita seperti sekarang ini, membuat suatu kebiasaan yang akhirnya membentuk karakter kita menjadi orang yang sangat curigaan, membentuk karakter kita menjadi orang yang sangat benar-benar posesif dengan diri sendiri. Ketika kita melihat orang lain, jangan-jangan dia berpikir bahwa orang itu nggak benar, orang itu jahat, orang itu tidak baik, dia punya niat jahat terhadap kita. Karena kita melihat bagaimana lingkungan kita dari kecil, orang-orang yang tidak benar. Ketika kita dari kecil melihat bagaimana lingkungan kita, orang-orang sekitar kita mungkin berselingkuh, mungkin penjinah. Ketika kita melihat itu, dan itu memiliki suatu kekuatan, memiliki suatu power, dan membawa kepada kehidupan kita sampai saat ini. Dan sehingga saat ini ketika kita melihat orang lain, dekat sedikit dengan orang lain, berlawanan jenis, sudah berpikir bahwa orang itu nggak benar, orang itu suka berselingkuh, orang itu suka berzina. Otak kita sudah diprogram dari masa lalu seperti itu. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik, akan berpikir seperti itu. Masa lalu bukan berbicara hanya dari diri sendiri dan orang sekitar kita, lingkungan saudara, tetapi bagaimana situasi dan kondisi kehidupan kita pada saat itu. Banyak hal yang terjadi. Contohnya seperti ada bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, atau bahkan belum lama terjadi seperti di Aceh, bagaimana dengan tsunami, bagaimana banyak orang meninggal di sana, bagaimana anak-anak kecil mengalami tsunami. Ketika dia mengalami tsunami, itu membuat dalam pikiran dia suatu rasa trauma dalam kehidupannya. Makanya ada pemulihan. Seringkali mungkin kita mengalami bagaimana kehidupan kita. Kita mengalami mungkin suasana kemiskinan yang amat sangat parah. Kita mengalami suatu kehidupan yang amat sangat keras. Kita ditempa dan ditaruh dan ditempatkan di suatu lingkungan, mungkin di desa atau dimanapun itu, yang membuat kita menjadi orang yang sangat keras atau sangat lembek. Lingkungan itu juga membantu kita membentuk pikiran kita. Ketika kita berada di suatu tempat yang amat sangat keras, taruhlah kita biasa hidup di hutan. Ketika kita biasa hidup di hutan dan mengalami sebagian suatu kekerasan di sana, kita hidup mengalami semua itu dan kita berhasil mengatasinya. Ketika kita hidup saat ini juga, kita akan sama bagaimana seperti masa lalu itu, saudara. Lingkungan itu semua membentuk bagaimana kebiasaan kita, berjalan dari kehidupan kita, dari tahun demi tahun, membentuk kebiasaan kita, membentuk habit kita, membentuk pikiran kita, dan membentuk cara berpikir kita dan paradigma kita, saudara. Apapun yang akan kita katakan, apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang akan kita lakukan, itu semua terbawa dari masa lalu kita, saudara. Lalu apakah itu tidak bisa berubah, saudara? Firman Tuhan katakan yang lalu biarlah berlalu dan yang baru sudah datang, saudara. Dan firman Tuhan juga katakan dalam Yesaya tadi, dikatakan bahwa janganlah kita ingat-ingat masa yang lalu, dan janganlah kita memperhatikan hal-hal yang purbakala. Firman Tuhan katakan janganlah kita mengingat yang lalu, yang baru sudah datang. Tuhan mau bahwa kita fokus ketika kita bertobat dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia, dan kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, dan Dia memimpin hidup kita dengan rohnya, saat itulah fokus kita harus dirubah. Sesuai firman Tuhan katakan, jangan lagi mengingat hal yang lalu, tetapi kita fokus ke depan. Karena Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita adalah masa depan penuh harapan, masa depan penuh damai sejahtera. Yang dulunya masa lalu kita suram, tetapi Tuhan katakan, dan Tuhan ubahkan ketika kita bertobat, bahwa masa depan kita penuh dengan harapan. Yang dulu mungkin kita berpikir bahwa kita tidak punya harapan lagi. Mungkin dulu kita berpikir bahwa kita sebagai orang yang cacat. Mungkin dulu kita berpikir sebagai orang yang miskin. Kita tidak memiliki harapan masa depan. Tetapi ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita melihat masa depan kita, masa depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera, saudara. Apapun itu, saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, hidup kita diubahkan. Cara pikir kita berubahkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh lagi mengingat hal-hal yang lalu untuk mengubah hidup kita. Tetapi kita fokusnya dirubah ke masa depan kita. Fokus kita dirubah bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Fokus kita diarahkan dan dialihkan kepada pikiran Kristus. Karena Kristus mau kita hidup di dalam damai sejahteranya. Kristus mau kita hidup di dalam rancangannya. Dan Kristus mau kita hidup seperti di dalam tuntunannya. Dan kita dibawa ke padang rumput yang hijau, yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah rencananya Tuhan, saudara. Jadi jangan perlu khawatir. Memang masa lalu memiliki kekuatan, tetapi saat ini ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, saat itulah kita berubah. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.